Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat serta waktu luang yang dapat mengumpulkan kita di masjid yang insya Allah dirahmati olehnya ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang semoga senantiasa kita berada di dalamnya hingga akhir zaman. Tak lupa khatib juga mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan hendaknya senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Jemaah Jumat yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat berbeda jauh apabila kita membedakan kualitas keadaan pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemuda yang ada di zaman sekarang ini. Sangatlah jauh. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemuda senantiasa mengisi waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengisi waktu mereka, menghabiskan waktu mereka untuk belajar, menuntut ilmu, menghafal Quran, dan senantiasa menghabiskannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Para pemudanya malah lebih sering bermaksiat, lebih sering menghabiskan waktu-waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bahkan tidak akan mendapatkan pahala darinya, malah menimbulkan dosa. Dan banyak sekali dosa-dosa yang dianggap biasa, yang diremehkan oleh para pemuda di zaman sekarang. Dan di kesempatan kali ini, khatib akan menyebutkan 3 dari dosa yang dianggap biasa atau dianggap remeh oleh para pemuda di zaman sekarang. Jemaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini banyak sekali pemuda yang melupakan kewajiban mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Bahkan mereka lebih sering untuk mendurhakai kedua orang tua mereka. Allah Subhanahu wa taala telah jelas menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Yang artinya ialah, dan Rabbmu, Tuhanmu telah menetapkan kepadamu supaya kamu bertauhid kepadanya dan supaya kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Namun, apa yang terjadi di zaman sekarang ini? Realitanya ialah para pemuda seringkali melupakan kewajiban mereka. Bahkan mereka seringkali mendurhakai kedua orang tua mereka. Ketika mereka sedang asyik dengan dunia mereka, dengan permainan mereka, dengan perkumpulan-perkumpulan mereka yang sama sekali tidak ada manfaatnya, lalu orang tua mereka memanggil, meminta bantuan kepada mereka, mereka menolaknya dengan begitu saja. Bahkan yang terparah ialah mereka menolaknya dengan cara yang kasar. Apakah kita lupa ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan, menyusui kita, memberi makan kita, membesarkan kita dengan sangat baik, rela membanting tulang demi tercapainya apa yang kita inginkan. Namun dengan sangat mudah kita mengkhianatinya. Maka ketahuilah, Islam sangat mencela hal tersebut. Hal tersebut sangatlah tercela, bahkan dapat menimbulkan dosa yang sangat besar. Dan semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dan terhindar dari kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Jamaah Jumat
yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah hal yang sangat miris, hal yang sangat menyedihkan terjadi di zaman sekarang ini ialah para pemuda lebih sering mendekatkan diri mereka kepada zina daripada mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan untuk menuju kepada zina ialah berpacaran. Banyak sekali pemuda zaman sekarang yang bangga dengan hal tersebut. Mereka mengunggahnya di akun-akun sosial media mereka. Mereka melakukannya tanpa ada unsur di dalam hati mereka, yaitu unsur di mana mereka akan menyesal, bahkan mereka bangga dan berharap banyak orang yang akan melihat hal tersebut. Padahal jangan jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bunyinya, seringkali kita dengar ayat ini yang berbunyi ialah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan sekali-kali janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina merupakan hal yang keji dan merupakan jalan menuju keburukan. Sudah jelas ayat ini menjelaskan bahwa zina merupakan hal yang keji dan zina dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kejahatan, ke dalam keburukan yang lainnya. Namun apa daya, di zaman sekarang ini para pemuda lebih sering melakukannya daripada menghindarinya. Yang kemudian ialah di zaman sekarang ini para pemuda sering sekali melalaikan sholat. Apakah kita lupa bahwa sholat itu wajib? Sholat merupakan rukun Islam, salah satu dari rukun Islam yang 5, seperti yang tertera di hadis Nabi SAW, yaitu hadis 3 dari kitab Arba'in An-Nawawi yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Yang artinya ialah Islam dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Yang kedua, yang kemudian ialah bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan salat. Menegakkan salat merupakan salah satu unsur yang ada pada rukun Islam. Yang ketiga ialah menunaikan zakat. Keempat, berhaji ke Baitullah, dan kemudian yang terakhir ialah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun apa realitanya sekarang? Banyak sekali orang yang lebih mementingkan urusan-urusan dunia mereka yang sama sekali tidak ada manfaatnya daripada menegakkan sholat. Azan sudah berkumandang, akan tetapi mereka malah entar-entar saja ketika disuruh oleh temannya atau orang tuanya, hei, sholatlah, nanti saja, masih ada waktu, ini masih belum kelar nih, tanggung. Menunjukkan bahwasannya mereka telah melupakan kewajiban sholat. Dan sholat merupakan ibadah atau sesuatu yang akan dihisab pertama kalinya. Apabila sholat kita hancur, maka apa yang akan dipertanggungjawabkan kita di akhirat nanti? Semoga saja kita termasuk orang yang senantiasa menjaga sholat kita, apalagi sholat 5 waktu kita, dan terhindari dari kelalaian dalam mengajarkannya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Di khutbah yang pertama tadi telah disebutkan 3 dosa yang dianggap remeh oleh para pemuda di zaman sekarang. Yang pertama ialah mendurhakai kedua orang tua mereka atau mendurhakai kedua orang tua. Yang kedua ialah lebih sering para pemuda zaman sekarang untuk mendekati zina daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah lalai dalam mengerjakan sholat. Berdasarkan hal tersebut, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah secara umumnya agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yang pertama ialah senantiasa kita berbakti kepada orang tua kita, menjalankan segala apa yang diperintahkan selama itu masih dalam kebaikan dan bukan merupakan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut sangatlah penting dan akan mendapatkan pahala yang besar. Dan yang kedua ialah senantiasa kita menjaga diri kita dari perbuatan zina, menjauhi diri darinya. Dan juga senantiasa kita beramal soleh, beristiqomah dalam mengerjakan amal soleh. Dan yang terakhir ialah hendaknya kita sebagai umat muslim selalu menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita harus melakukan sholat. Apalagi sholat itu merupakan sholat 5 waktu. Dan semoga kita semua termasuk dalam orang yang senantiasa mengerjakan sholat dan dijauhi dari kelalaian hal tersebut. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang bertakwa
yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terjauh dari api neraka dan akan dikumpulkan di Jannatul Firdausil A'la. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.